Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang melihat presentasi saya, yaitu tentang pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Perkenalkan, nama saya Daiva Abner Chandra Putra, bisa dipanggil Daiva dengan NIM 2453998 TK59887. Penginderaan jauh adalah suatu teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek tersebut, melainkan melalui sensor yang menangkap radiasi elektromagnetik. Penginderaan jauh disebut sebagai remote sensing dalam bahasa Inggris. Proses penginderaan jauh melibatkan pemantauan dan pengumpulan data tentang objek di permukaan bumi dari jarak jauh tanpa adanya kontak langsung, melalui sensor yang menangkap energi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek tersebut. Komponen penginderaan jauh yaitu ada sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, wahana, detektor, data, dan pengguna. Kita beralih kepada satelit penginderaan jauh, yaitu Landsat 7. Landsat 7 diluncurkan dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada 15 April 1999 menggunakan roket Delta II. Satelit ini membawa sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM Plus) yang merupakan sensor pengamatan bumi yang lebih baik daripada sensor yang ada pada misi sebelumnya. ETM Plus mencakup pita pankromatik dengan resolusi spasial 15 meter. Kalibrator surya apertur penuh terintegrasi kalibrasi radiometrik absolut 5%, dan saluran inframerah thermal dengan peningkatan resolusi spasial 4 kali lipat dibandingkan misi sebelumnya. Sejak Juni 2003, sensor telah mengirimkan data dengan celah yang disebabkan oleh kegagalan Scan Line Corrector atau ESLC. Pada Oktober 2008, USGS menyediakan semua data Landsat 7 secara gratis untuk publik global. Unduhan data meningkat 60 kali lipat. Sekitar 4 bulan kemudian, semua data Landsat tersedia tanpa biaya. Lebih dari 1000 cerita Landsat 7 digunakan untuk membuat mosaik benua Antartika secara lengkap pada tahun 2007 dan 2008. Landsat Image Mosaic of Antarctica 5 menghidupkan benua terdingin di bumi ini dengan detail yang luar biasa melalui tampilan satelit hampir tanpa awan dan tanpa celah. Misi Landsat 7 dihentikan pada 4 Juni 2025. Selama 26 tahun misinya, satelit ini menempuh jarak lebih dari 3,8 juta mil. Sensor ETM Plus mengumpulkan lebih dari 3,3 juta gambar yang diproses menjadi produk yang menambahkan lebih dari 3 petabyte data ke arsip USGS. Parameter orbit dari Landsat 7, yaitu jenis orbitnya dari Landsat 7 adalah Sun Synchronous, yang berarti sudut pandang cahaya matahari pada permukaan bumi akan selalu tetap saat satelit melintas. Lalu ketinggian orbitnya adalah 705 km di atas permukaan laut. Waktu untuk mengelilingi bumi yaitu adalah 99 menit dalam satu putaran penuh. Siklus pengulangan Landsat 7 adalah 16 hari. Dan waktu untuk menyeberangi ekuator yaitu terjadi pada pukul 10 pagi. Instrumen dari ETM Plus yaitu ada band 1 blue, band 2 green, band 3 red, band 4 near infrared, band 5 shortwave infrared, band 6 thermal, band 7 mid infrared, band 8 panchromatic.
Kombinasi band dari Landsat 7 yaitu yang pertama adalah natural color yang menggunakan band 3, 2, dan 1. Spektrum visible digunakan untuk pemetaan dasar, identifikasi fitur secara umum, dan analisis kejernihan air. Yang kedua adalah false color yang menggunakan band 4, 3, dan 2. False digunakan untuk mendeteksi kesehatan vegetasi, membedakan jenis tanaman, dan kepadatan hutan. Yang ketiga adalah shortwave infrared yang menggunakan band dari band 7, 4, dan 2. Shortwave untuk menganalisis pertanian, pemetaan geologi, dan kelembapan tanah. Lalu yang keempat ada healthy vegetation yang menggunakan band 4, 5, dan 1. Healthy vegetation digunakan untuk membedakan antara lahan basah, hutan lebat, dan padang rumput. Lalu yang terakhir ada urban yang menggunakan band 7, 5, dan 3. Urban digunakan untuk menganalisis perkembangan kota dan identifikasi struktur. Lalu beralih ke Landsat 8. Landsat 8 sebelumnya bernama Landsat Data Continuity Mission atau LDCM, diluncurkan dengan roket Atlas V dari Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg, California pada 11 Februari 2013. Satelit ini membawa instrumen operasional Land Imager atau yang bisa disingkat OLI dan Thermal Infrared Sensor atau TIRS. OLI mengukur spektrum pada bagian tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek. TIRS mengukur suhu permukaan tanah dalam 2 pita thermal dengan teknologi baru yang menerapkan fisika kuantum untuk mendeteksi panas. Citra Landsat 8 memiliki resolusi spasial pankromatik 15 meter dan multispektral 30 meter di sepanjang jalur selebar 185 km. Untuk parameter orbit dari Landsat 8 adalah hampir sama dengan Landsat 7 yaitu Sun Synchronous yang berarti sudut datang pada permukaan bumi akan selalu tetap saat melintas. Ketinggian orbit Landsat 8 sama dengan Landsat 7 yaitu sekitar 705 km di atas permukaan laut. Waktu untuk mengelilingi bumi satu putaran adalah 99 menit. Siklus pengulangan Landsat 8 yaitu adalah 16 hari dan waktu menyeberangi ekuator yaitu pada 10 pagi waktu lokal. Instrumen dari Landsat 8 yang mencakup OLI dan TIRS yaitu ada band 1 Coastal Aerosol, band 2 Blue, band 3 Green, band 4 Red, band 5 Near Infrared, band 6 SWIR, band 7 SWIR, band 8 Pankromatik, band 9 Cirrus, band 10 TIRS, dan band 11 TIRS 2. Kombinasi band dari Landsat 8 yaitu yang pertama ada natural color yang menggunakan band 4, 3, dan 2. Natural color digunakan untuk pemetaan dasar, analisis visual, dan presentasi umum. Yang kedua ada false color yang menggunakan band 5, 4, dan 3. False color digunakan untuk analisis kesehatan tanaman, pemetaan hutan, dan identifikasi jenis tanaman. Yang ketiga ada shortwave infrared. Shortwave digunakan untuk analisis pertanian, tanaman pangan, dan membedakan tanah basah serta kering. Yang keempat ada atmospheric penetration yang menggunakan band 7, 6, dan 5. Atmospheric penetration digunakan untuk pemetaan geologi, identifikasi batas lahan, dan menembus asap kebakaran hutan. Lalu yang terakhir ada land atau water index. Digunakan untuk penentuan garis pantai, identifikasi danau,
sungai, dan daerah terdampak banjir. Lalu kita beralih ke satelit SPOT. SPOT merupakan sistem satelit observasi bumi yang mencitra secara optis dengan resolusi tinggi dan dioperasikan di luar angkasa. Sistem satelit SPOT terdiri dari serangkaian satelit dan stasiun pengontrol dengan cakupan kepentingan, yaitu kontrol dan pemrograman satelit, produksi citra, dan distribusinya. SPOT yang merupakan singkatan dari Satellite for Observation de la Terre dijalankan oleh Spot Image yang terletak di Prancis. Sistem ini dibentuk oleh CNES atau Biro Luar Angkasa milik Prancis pada tahun 1978. Jenis orbit dari Spot yaitu orbit Spot adalah orbit polar, sirkular, sun-synchronous, dan berfase. Ketinggian dari Spot yaitu sekitar 832 km di atas permukaan laut. Sudut inklinasinya yaitu sekitar 98,7 derajat. Siklus pengulangan, Spot akan kembali berada di atas titik koordinat yang sama setiap 26 hari. Waktu evolusinya yaitu 14 kali per hari. Untuk instrumen dari Spot sendiri yaitu ada band 1 green, band 2 red, band 3 near infrared, band short, lalu ada shortwave infrared, lalu ada panchromatic. Kombinasi band dari Spot 5 yaitu ada false color standar yang menggunakan band 3, band 2, dan band 1, lalu ada kombinasi swirl yang menggunakan swirl, lalu band 3, band 2, dan pseudo natural color. Lalu kita beralih untuk mengunduh citra satelit. Yang pertama dari Earth Explorer USGS Gov. Ini merupakan tampilan dari USGF tersebut. Lalu yang kita bisa membuat area cakupan citra, lalu mengatur rentang waktu dari citra tersebut yang diambil kapan, dan mengatur tutupan awan dari citra tersebut. Lalu kita dapat memilih satelit yang akan diambil citranya. Di sini saya mengambil dari Landsat ya. Lalu kita bisa mendownload citra tersebut. Lalu kita beralih ke Dataspace Copernicus. Berikut merupakan tampilan dari Dataspace Copernicus. Kita bisa memilih satelit yang akan diunduh terlebih dahulu. Lalu mengatur rentang waktu yang diambil oleh satelit tersebut. Dan yang terakhir membuat area cakupan. Lalu memilih satelit yang akan diambil citranya. Ini rentang waktunya. Lalu kita bisa mengunduh citra satelit tersebut. Lalu kita beralih ke menampilkan citra satelit. Yang pertama adalah melalui software ENVI. Berikut merupakan tampilan dari perangkat lunak ENVI. Kita dapat membuka hasil unduhan citra satelit dengan pada file dan open. Lalu kita dapat melakukan layer stacking di menu toolbox seperti ini, berikut parameternya. Dan kita bisa mengkombinasikan band sesuai kebutuhan dengan data manager. Berikut merupakan hasil kombinasi Landsat dari perangkat lunak ENVI. Nah, berikut merupakan resolusi citra Sentinel-2. Yang pertama ini 10 meter, yang kedua 20 meter, yang ketiga 60 meter. Lalu kita beralih kepada perangkat lunak QGIS.
Berikut merupakan tampilan dari perangkat lunak Higgs. Kita bisa membuka hasil unduhan citra satelit dengan browser pada panel browser dan memilih folder yang berisi citra tersebut. Lalu pada toolbox, kita bisa memilih menu Build Virtual Raster untuk menggabungkan untuk menjadi multiband. Berikut merupakan parameternya. Lalu setelah jadi, kita dapat mengatur kombinasi band agar sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu pada layer tersebut klik properties dan kita di bagian simbologi kita dapat mengatur bandnya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Berikut merupakan hasil dari kombinasi band Landsat 8 dari perangkat lunak Hughes. Berikut merupakan kombinasi band dari Sentinel-2 dari perangkat lunak Hughes. Lalu kita beralih ke ulasan perangkat lunak dari ENVI. ENVI, The Environment for Visualizing Image, adalah suatu sistem pengolahan citra digital pengindahkan jauh yang revolusioner. Didesain untuk kepentingan umum maupun spesifik yang menggunakan data-data citra satelit maupun foto udara. Dan dibuat oleh Research System Inc. ENVI merupakan produk Exelis, sebuah perusahaan software yang berpusat di Virginia, Amerika Serikat. Beberapa menu dalam ENVI untuk pengolahan citra yaitu Open untuk membuka file citra satelit, Layer Stack untuk mengkombinasikan beberapa band, Data Manager untuk mengelola band yang ingin diinputkan, lalu yang terakhir adalah Band Selection untuk memastikan band yang dipilih sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita beralih ke perangkat lunak Hughes. Hughes adalah perangkat lunak SIG sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas yang berkaitan dengan data geografis. Dikembangkan oleh tim internasional pengembang yang terdiri dari sukarelawan, Hughes menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan beragam alat untuk pemetaan dan analisis geografis. Berikut menu dalam Hughes untuk pengolahan citra yaitu browser untuk menambahkan data, lalu build virtual raster untuk mengombinasikan beberapa band, lalu simbologi untuk mengubah band yang sesuai, lalu yang terakhir adalah layers untuk mengaktifkan layer yang sesuai kebutuhan kita. Kita beralih ke perbandingan perangkat lunak antara ENVI dan Hughes. Perbandingan antara ENVI dan Hughes yaitu menunjukkan perbedaan alur dan visual yang dihasilkan. Pada ENVI, proses dimulai dari mengimport data, melakukan layer stacking, dan mengkombinasi beberapa band yang dibutuhkan. Sementara itu, pada perangkat lunak Hughes, proses dimulai dari mengimport data melalui panel browser, melakukan build virtual raster, dan menyesuaikan band agar sesuai kebutuhan kita. Dalam tampilan, kombinasi band dalam perangkat lunak Hughes terlihat lebih cerah dibandingkan dengan perangkat lunak ENVI. ENVI dapat melakukan pengeditan langsung terhadap band yang dipilih tanpa melakukan layer stacking ulang. Sedangkan dalam Hughes, harus melakukan build virtual raster ulang untuk mengkombinasikan band yang berbeda. Sekian presentasi praktikum penginderaan jauh dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.